Saya sangat setuju setiap orang tua ketika lahir anaknya yang dicari pertama kali adalah nama yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan agak seger. Mulai ceramah magi bendera, ini galak bikin ribut dunia. Galak nian Saddam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama supaya menjadi doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan dan saya hormati keluarga besar adik kami Harmoko yang berasal dari daerah Ngulak. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkhusus tadi yang mewakili keluarga yaitu kakanda kami Bapak Rusdi tadi. Nah, yang baru telah menyelesaikan pendidikan S2-nya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau sebagai tanda syukur dan juga permohonan maaf jika memang ada kata-kata atau juga sikap kita yang kurang sikap dari mereka sebagai tuan rumah ada yang kurang berkenan. Saya mewakili para tetamu mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar adik kami Harmoko dan juga Saddam yang subhanallah hari ini kami diundang dalam rangka untuk berbahagia dan mendoakan atas anak yang telah dirizkikan oleh Allah kepada adik kami Harmoko bernama Muhammad Sultan Al-Fattah. Dan kami sebagai tetamu insya Allah sangat bersedia mendoakan, apalagi kami tadi tahu doa ini berhadiahkan makan siang. Bang Soida malas juga tadi doakan, tapi karena alhamdulillah diajak makan siang, kami mendoakan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh dan bermanfaat serta berkah bagi keluarganya dan berkah bagi umat seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai tetamu kami juga mohon maaf kalau hadir di sini mungkin ada sikap-sikap dan sifat-sifat yang kurang berkenan, mulai dari warna baju, gaya jilbab, gaya jalan, model sepatu. Abang Bibo mungkin ada yang agak sedikit nyerega, bedak yang mungkin agak sedikit glowing, ya kami mohon maaf barangkali kedatangan kami ini ya ini agak kurang berkenan, tapi yakinlah kami hadir ini menunjukkan ikut bahagia, ikut senang. Mudah-mudahan kekurangan kami dimaafkan oleh tuan rumah. Apalagi agak kurang enak tadi mungkin ada yang berebut bendera, tapi itu tando kalau kami ikut bahagia. Karena apa dia nak direbut duit 1.000 2.000, tapi itulah kebahagiaan yang aku tengok tadi. Yang berebut-rebut ini tak katil lain mendak kakek nenek untuk cucunya. Nah, ya man bapaknya tidak. Ini yang kakek neneknya lah yang kadang-kadang tak tahu malu lagi nih. Ya, jadi kami mohon maaf kepada demi cucung tadi nak ya. Nah, kami mohon maaf kalau mungkin sikap kami nak nunjuk cucung tadi ya
itulah yang kami lakukan, dan itu tanda bahagia kami, insya Allah. Kalau 100.000, 50.000, bapak-bapak ini tidak berebut, karena yang 1.000, 2.000 itulah yang direbut, insya Allah. Dan terkhusus ya, kami mohon maaf tadi mungkin tidak semuanya bisa untuk ikut mencukur, tapi mendoakan secara umum. Baiklah, ini mewakili para tetamu. Selanjutnya, tugas saya diminta di sini untuk menyampaikan nasihat untuk adik kami Harmoko sekeluarga besar. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaat. Pertama, saya ingin menyampaikan dulu kepada Bapak Ibu, biar jadi pembelajaran buat kita. Ketika anak-anak dikelilingkan marhaban, baik dengan nada lagu Yaman yang kami sampaikan tadi, atau nada lagu lama, marhaban ya nural aini, marhaban. Waktu itu dikelilingkan, tolong pala anak tuh jangan diusap-usap baik. Ini kusuk-kusuk, lecet pala budak. Ya. Tapi yang paling penting itu doa. Maka Bapak Ibu walaupun tidak pegang, doa. Doanya bagaimana? Bahasa Indonesia baik. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang baik, anak yang berkah. Doa yang secara umum, bukan doa yang secara khusus. Contoh, ini ada satu riwayat. Riwayat ini di dalam kitab Ad-Du'a Lit-Tabrani, kitab hadis tentang doa riwayat Imam Tabrani. Dari siapa? Anis Sari bin Yahya. Dari Sari bin Yahya, ada orang yang senang duduk dengan Sayyidina Hasan. Satu hari orang ini duduk, dia ini punya anak. Datang laki-laki mendoakan anak ini, semoga anak ini menjadi seorang faris. Apa faris itu? Seorang pendekar yang kuat, mampu menaiki kuda dengan memainkan pedangnya. Lalu Sayyidina Hasan berkata, bagaimana kalau dia jadi najjar? Apa najjar itu, ibu-ibu? Jadi seorang ahli pembuat lemari dan kursi. Bagaimana kalau dia jadi ini, pedagang? Bagaimana kalau dia jadi ini? Lalu apa kata Sayyidina Hasan? Apa kata Sayyidina Hasan? Bagusnya tuh kau mendoakannya begini. Ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa arti doa tadi? Semoga anak ini penuh dengan berkah untukmu wahai ayahnya, untukmu wahai ibunya, dan menjadi berkah untuk umatnya. Nak jadi apa baik? Nak jadi polisi, nak jadi tentara, nak jadi pedagang, nak jadi dokter. Yang penting hidupnya melahirkan apa? Berkah. Makanya ibu-ibu, kita itu doakannya yang seperti yang diajarkan oleh siapa? Oleh ulama-ulama kita. Menjadikan anak tadi mudah-mudahan menjadi anak yang berkah. Anak yang berkah ini penting. Memancarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu dikeliling-keliling tadi, jangan diusap-usap baik, tapi dibacakan doa. Ustaz, aku tidak hafal doa yang tadi. Cukup bahasa Indonesia, atau bahasa Ngula, atau bahasa Decul. Ya Allah aja. Anak kak padeknya. Jadikan ia jika anak yang soleh. Oke ya Allah. Yang bahasa Jawa juga sama. Bahasa Jawa. Yang penting minta sama Allah, anak ini jadi anak yang berkah. Setuju ibu-ibu? Jadi kage acara akikah yang lain, jangan kasak kusuk, kasak kusuk, kasak kusuk, kasak kusuk. Kasak kusuknya yang intinya adalah doa. Terus seperti tadi nenek-neneknya tadi pas dilewati, ya Allah, anak yang soleh, boleh. Atau gaya ibu-ibu,
Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya nak ya, banyak rezekinya ya, masya Allah. Jangan bertingkah, kau ini lanang, kecak mamang kau pula. Jangan, tak usah. Ini kadang-kadang curhat pula. Bayi dilewati malah ngomong pula. Kau ini lah bu, nak keliling ini malah ngobrol. Ya. Ini malah ngomong mamang kau. Wah, nama kau ini ganteng-ganteng kau ini banyak pula. Tak usah. Cukup doakan saja, mudah-mudahan jadi anak yang baik. Ini kadang-kadang bapak yang pula pas anaknya Tino, ayo cerewet pula, cak bibi kau nih cerewet baik. Gak usah, cukup doakan saja jadi anak yang berkah, soleh dan solehah. Nah, ini yang pertama sebagai ilmu tentang bagaimana kalau kita hadir di akikah. Yang kedua, saya sangat setuju setiap orang tua ketika lahir anaknya yang dicari pertama kali adalah nama yang terbaik. Bahkan sunnahnya nyari nama ini jangan sebelum lahir, sunnahnya nunggu lahir. Walaupun dari dokter lah ada ancang-ancang entah lanang entah betina. Karena apa ibu-ibu? Dulu belum ada USG. Iyo kalau lahir hidup, betul? Iyo kalau lahir sehat, betul? Iyo kalau lahir sesuai dengan apa hasil US. Iyo kalau lahir sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Maka kaget nyari namanya itu bagusnya setelah lahir sudah jelas. Pas lahir, antena sinyal 4G, lanangnya baru cari nama. Itu sunnahnya. Walaupun ngancang-ngancang nama boleh. Kalau lanang namanya ini, kalau Tino namanya ini. Ya, tapi dalam perut jangan dipanggil-panggil dulu. Ini juga, wah udah pasti Tino nih menurut dokter. Lah dipanggil Khadijah, jangan. Ya, tuh pas keluar, nah Almanap. Nah, harapan Khadijah pas keluar, nah Almanap juga ada beda aja. Mak mana dokter Kak J. Jangan, makanya ibu-ibu boleh ancang-ancang boleh, tapi jangan dipastikan dulu namanya. Pastikan namanya pas lahir. Bukan apa-apa, zaman sekarang ini lah banyak ngikut gaya modern. Gaya modern boleh kita ikuti asal tidak bertentangan dengan siapa? Rasulullah. Apalagi zaman sekarang datang mazhab baru, mazhab Soekarno. Jangan dipeloi. Ya, inilah banyak pula kadang-kadang pimpinan pondok ngaku mazhab Soekarno. Kadang-kadang payah, tapi mudah-mudahan di sini tidak kata yang mazhab Soekarno. Amin. Di depan-depan ini hanya ada bulan. Minta maaf ya. Jadi hati-hati. Ini kadang-kadang, maka ibu-ibu ya, kaget kalau punya anak, ibu-ibu nak punya cucu, ngomong, kaget dulu, pastikan anak tuh. Tapi menurut enggak boleh. Enggak boleh. Kaget ngenjuk namanya. Kau carilah dulu, kalau lanang apa, kalau Tino apa, boleh cari. Kaget, lah lahir, baru panggil. Kalau dia lahir, Muhammad, lanangnya Muhammad. Kalau dia Tino, panggil Khadijah, Maimunah, Hafsah, terserah. Ya. Ini ingatkan, bukan apa-apa, Wak. Mainilah banyak. Ustaz, Assalamualaikum. Ada banyak minta nama. Ustaz, anak aku ini alhamdulillah hasil USG, insya Allah betino. Oh, bagus. Coba Ustaz tolong carikan dulu. Dah galak. Aku dah galak. Karena ini pernah guru saya bernama Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharud diminta oleh adik saya minta nama. Bahkan beliau dah galak ngasih untuk memastikan siapa? Tino atau lanang. Kemudian ibu-ibu, yang ketiga, cari nama yang memang bermakna yang bagus. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Spanyol. Yang penting maknanya bagus. Bahasa Inggris, angel. Ini anak aku nih Ustaz, namanya angel. Bagus maknanya, malaikat. Cuma pastikan neneknya pacak nyebut apa tidak. Ke nenek nih wong Jawa boleh gak bayar aja. Angel. Tulisannya itu kan angel tuh Pak, angel.
Nenek kak uang Jawa. Angel. Ma, ini anak aku nih Angel. Mbo tulisannya yang ngono. Angel. Jadi tolong paskan pulau dengan lidah nenek tuh. Kakek ujungnya jadi doa buruk. Angel tuh apa? Buntu. Ngel sini ngel. Ujungnya hidup buntu kan loh. Yang nenek nih kak manggilnya Jawa. Aku kau Angel Ustaz. Iya tapi kalah dewe. Kau milihnya tidak sesuai dengan nama nenek, dengan lidah nenek. Ya. Jadi ibu-ibu, wah itu boleh. Silakan bahasa Inggris boleh, bahasa Spanyol boleh. Syukur kalau kita ini jangan alergi dengan yang bernama bahasa Arab. Boleh campur, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya. Angel, Aisyah, boleh. Aisyah, Angel, boleh. Silahkan. Yang semuanya, Salma, siapa namanya? Amanda, kan bagus. Salma, Namo, siapa? Istrinya para sahabat, Amanda. Namo itu, nah aku agak malu nyebutnya karena aku juga senang. Ya Sadam ya, agak kan kau nengoknya kan, ya cadakan jiwa. Nah tuh terserah namanya, tapi cari nama yang bersifatnya doa. Contoh nih, nama bagus nih, Muhammad Sultan Al-Fattah. Muhammad, nama Nabi Muhammad gitu, artinya apa? Manusia yang dipuji. Sultan, kuat. Al-Fattah, orang yang mampu membuka kesulitan apapun. Nah ini nama yang bagus. Tapi sebenarnya nama ini untuk nama seorang raja di Turki. Tapi dibalik, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang dia mampu mengalahkan Konstantinopel, mampu menciptakan meriam yang hebat, maka dialah orangnya. Mudah-mudahan anak yang kita doakan ini anak yang seperti itu. Amin. Tapi tolong, sudah nama sebagus ini panggilannya jangan jelek, Mang. Ini nama Muhammad, panggilan Mehmet. Inilah yang kadang-kadang rusak. Nama bagus-bagus, Abdullah, Dolet. Apa nih? Tuh tetangga, aku dulu ditinggal di Talang Jawa, tempat Nyai. Ada namanya Mustafa. Panggilan Topet. Wih deh. Mustafa itu artinya apa? Manusia yang terpilih. Panggilan Pet. Apa kawin? Apa nih panggilannya nih? Sultan. Nah bagus. Ini kadang-kadang bibinya namanya manja kan? Tan, setan. Yang benar lah manggil tuh. Panggil lah, bagus. Makan nama saya, nama anak saya namanya Ahmad Syafiq. Tidak pernah saya panggil manja-manja. Apik, dak Syafiq. Jadi sekarang wong yang dengarnya tuh tidak katik manggil singkat-singkatan. Syafiq manggilnya. Jadi tolong, namolah bagus-bagus. Ya, dipanggil dengan singkatan-singkatan yang tidak pas. Nama bagus-bagus, Komarudin, Komeng, la ilaha illallah. Kalau nak cari singkatan, yang singkatannya juga bagus. Apa panggilannya? Contoh Abdullah, dipanggilnya kalau orang Arab itu Ubed, panggilan manjanya. Ini Muhammad, kalau nak disingkat, panggilannya Hamud, artinya tetap terpuji, tapi dengan panggilan manja, Hamud. Nama bagus-bagus, Yusuf, panggilannya capcuk. Deh. Ada yang cak ini, ada yang di sini. Ada tidak uangnya? Ini kadang-kadang panggilan bagus-bagus. Jadi ibu-ibu yang Tino, siapa namanya yang bagus-bagus, jangan disingkat-singkat. Singkatannya juga yang bagus supaya jadi doa. Yang berikutnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa masalah nama ini ada hadis nabinya. Saya baca dalam kitab Al-Adhkar, apa kata baginda Nabi? Hasinu asma'akum fa innakum satunadauna atau satuda'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Sebaik-baiklah nama kamu, bagus-baguslah nama kamu, supaya nanti di akhirat dipanggil sesuai dengan namanya. Ada nama yang bagus, saya punya adik namanya adik ipar. Ya, adik ipar saya itu namanya Budi. Bagus nama Budi walaupun tidak Arab. Budi. Siapa lagi yang bagus? Hartono. Bagus nama Hartono. Artinya apa?
ya, Kayo, nak mampu, ya, apalagi Suryono, bagus juga supaya bercahaya. Ini kadang-kadang Ustaz, nah ini hati-hati juga nih, jangan mentang-mentang ngambil dari Al-Quran salah ngambil arti. Sama-sama kau 6 panjangan Jahannam, jangan ini 6 lah Ustaz, itu dari Quran. Ya tengok-tengok pula dari Al-Quran tuh ada juga dari Al-Quran tuh yang tak bagus. Namanya siapa? Tony, panjangan saya Tony. La ilaha illallah. Jangan. Jadi cari yang bagus ya. Dari Al-Quran juga cari yang bagus. Ini ada namo. Saya pernah di satu daerah di Linggau Nira. Namanya ibu-ibu siapa? Nama saya Ustaz Dasim. Aku jadi ingat Pak. Ada tuh 5 nama iblis, salah satunya namanya Dasim. Ya tengok-tengoklah jadi bapak ini. Coba cari Dasim ini apa? Coba tengok di Google, cari Dasim. Nama salah satu nama iblis. Iblis yang bagaimana? Iblis yang galak masuk rumah, kalau yang punya rumah masuk ke rumah tidak pakai salam. Jadi yang galak masuk rumah tidak pakai salam, itu si Dasim milu. Ikut makan, mohon maaf. Kalau suaminya yang masuk rumah tidak pakai salam, ikut tidur dan ikut meniduri istrinya ketika dia meniduri istrinya. Maka jangan heran ibu-ibu, mohon maaf ya, di rumah tahu-tahu bangun paha galak biru, betis galak biru, coba cek itu jangan-jangan masuk rumah tidak pakai salam. Serius. Mulai tahu kan? Iyo nian, lah iyo. Nama setannya, nama iblisnya siapa? Dasim. Bukan Qasim. Kalau Qasim bagus. Qasim tuh yang galak berbagi. Nah kalau ini Dasim. Ada yang nama Dasim di sini? Ayo, nah minta maaf. Minta maaf. Kebetulan sama. Karena hati-hati. Nah kalau nak bagus dirubah namanya. Ustadz, merubah nama tuh ada tak syariatnya? Ada. Jadi dulu ada seorang sahabat, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, karena namanya tidak bagus, itu bisa dirubah. Walaupun secara akte tidak dirubah, tidak jadi masalah. Maka cari nama yang bagus. Dan namanya betul-betul doa. Nah, selain jadi doa, juga menjadi motivasi. Tapi tidak cukup di nama baik Saddam Harmoko. Anak nih harus dididik dengan baik, ya. Untuk dididik dengan baik ini, anak-anak harus kita perhatikan. Ibu-ibu, menjelang akhir ceramah saya ini, saya mau nasihati sedikit kepada adik saya Harmoko, seperti yang saya nasihati sama Saddam kemarin di sana. Pak, anak itu ada 4. Pertama, anak menjadi zinatul hayati dunia, anak yang menjadi perhiasan dunia. Nah, ini seperti anak sekarang yang kecil-kecil ini. Kapan anak menjadi perhiasan dunia? Dari umur 1 sampai 7. Kata Sayyidina Ali, anak dari umur 1 sampai 7 cak rajo. Digendong, disuap, dipakein baju. Kalau negur yang lembut, ya. Kalau dia salah tak boleh disegai. Itu dari 1 sampai 7. Ini anak zinatul hayati dunia. Ibu-ibu, ada kan piring yang ibu simpan di lemari itu? Nah, kalau dipercaya oleh anak umur mak ini, ibu pasti ngomong, ya Allah, anak ibu pinter nih ya, pacak milih piring bagus untuk dipercayai. Coba kalau lakinya yang mecahin. Cak ada kadek mato mato di mana? Apa tak tahu itu? Nah, tuh. Tapi kalau anak umur segini, kakek-kakek nih, kalau ngendong sultan nih, kena tabok rainya. Pak, apa uji kakeknya? Jangan cucuk nenek dah kuat. Nah, itu umur 1 sampai 7. Neneknya diterajangi rai oleh cucu dari umur 3 tahun. Bau. Baca nendang. Apa uji neneknya? Tendang lagi cung. Dur. Tapi coba kalau yang rajang tadi umur 17. Sempet dak nenek tadi ngomong ngulangi lagi? Mati opname. Makanya Harmoko,
anak menjadi kebahagiaan baik dan salahnya di usia ini. Hati-hati lewat dari 7 tahun. Kalau lewat dari 7 tahun ibu-ibu, 3. Yang pertama apa? Anak jadi fitnah. Apa makna jadi fitnah? 1, repot ngurusnya. Banyak tak kepala pening wong tua gara-gara anaknya? Oh banyak. Kalau aku tengok di sini pening galau nih. Ya, ya Allah, anak aku nih Ustaz, diajak ngomong saro, ya, dimarahi dikit manting piring, manting pintu, merajuk. Nah, hati-hati. Ini 7 tahun ke pucuk. Maka Harmoko jangan main-main. Anak 7 tahun ini jadi fitnah. Banyak dak wong tua ngeluarkan duit banyak hanya untuk menyelesaikan masalah anak. Assalamualaikum, muji ustazahnya Harmoko. Ngapa? Sultan Nina ninju palak kawan. Bocor palak kawan nih. Wong tuanya ngamuk, tolong datang ke sini. Datanglah Sultan nih. Yang tadinya Sultan biasanya gagak, yang tadinya Harmoko dadonya kepucuk, gara-gara anak nak ngajak damai ini tadi. Iya Pak, mohon maaf Pak. Tertunduk-tunduk malu gara-gara sikap anak. Yang selama ini Harmoko gagak. Mana-mana ketemu wong gagak. Nengok anaknya punya masalah. Jadi siapa? Kami akan bantu Pak. Berapa Pak obatnya? Terkeluarlah duit. Yang tadinya nak nabung haji, tak jadi nabung haji. Damai terkeluar 10 juta. Itu pengobatan. Belum tepung tawar. Hah? Apalagi anak naik motor. Oh, bar. Nabak ayam tetanggo. Nyocok pula ayam tetanggo ini spesialnya. Betelok sehari 70 kali. Ya. Pas mati telurnya nih, ayamnya nih, apa cerita nih? Ayo kok, ini ayam nih jangan main, ayam nih sehari 70 kali betelok. Alhamdulillah berkat punya ayam ini kami bertua. Apalagi ayam nih kesayangan neneknya, bangsa mati ayam nih, neneknya mati pula. Nah, dem, inilah yang paling mahal. Terkeluarlah gara-gara nombor ayam 50 juta. Dibuyani oleh anak dan tetangga. Hati-hati nih. Ini anak jadi fitnah, Bu. Ini contoh anak jadi fitnah. Apalagi kalau nanti di akhirat. Harmoko Saddam tertunda masuk surga gara-gara apa? Muhammad Sultan di dalam api neraka. Wahai Muhammad Sultan, siapa nama ayahmu? Harmoko. Panggil dulu. Moko. Panggilan nang ede ke neraka dulu. Hah? Kok bisa anak masuk neraka? Aku lan dedeknya. Aku pondoi di pesantren Arisalah. Masih cak dajjal ya Allah. Ya, Pak mana ini? Ya sudah. Benar kau sudah dedek? Benar. Tanyalah sama Ustaz Fahmi. Dipanggil pulau aku gara-gara anak kau lah. Fahmi sini. Ini benar murid kau. Iya, kok bisa? Aku lah sudah pulau ngajarinya. Dem, laju berdua ini tertunda masuk neraka gara-gara sibuk ditanyoi gara-gara anak kau tuh lah kau. Makanya kalau bakal dajjal udah dipondoi ke aku. Ya. Ah, karena milu pulo nih Wak, kena tanya. Milu pulo kena tanya. Gara-gara anak kau tuh lah. Mayor SPP nunggak. Nggak mampu ini seloro baik, ya seloro baik. Nah, jadi kau hati-hati nih. Walaupun wak bibik nih alus surga kalau sebelum masuk surga tuh ditanyoi dulu oleh Allah, tertunda. Apalagi kalau sampai wong tua tidak mendidik mereka. Maka 7 tahun Nabi ngomong, wa'mur auladaka bis-shalah, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Anak umur 7 tahun suruh sholat, wadribuhum, pukul kalau anak umur 10 tahun tidak sholat. Nah bapak-bapak, 10 tahun anak tidak sholat dipukul. Ini ada anak-anak umur 60 belum sholat. Mak manola nangani butak. Bapak-bapak jangan tersinggung ya. Aku nih ngomongin anak-anak. Anak-anak umur 60. Ya. Ada anak-anak umur 60 belum sholat nih, kira-kira wak diapain lah kira-kira. Kalau 10 tahun dipukul, dipukulnya pukul manjo. Kau nih nak, ibu lah berapa kali nyuruh sholat,
masih tidak galak sholat, pukulannya pukul manjo. Nah kalau yang nenek-nenek, anak-anak umur 60 tadi yang tidak sholat, kira-kira dipukul manjo cak mana? Lah anak mati. Masih tidak galak sholat, cium nakulin, lah bau tanah. Tapi mohon maaf ya ibu-ibu, ini seloroh ya. Tapi tidak katikan yang jatuh di sini tidak kati ya. Nanti alhamdulillah paling kalau ada siko 2, 3, 4, 5. Lah iya pulo pak, kita ini kalau tidak sholat nak apa lagi? Hah? Coba aku nak nanya, kita ini kalau tidak sholat nak apa lagi? Nak apa coba? Nak apa coba? Kalau kita ini cak Fir'aun masih mending, gagah, kayo, banyak pengikut, ya, mati masih mending. Lah inilah buntu saro, lah tidak sholat pun. Saya punya pernyataan di Facebook. Kaya masuk neraka rugi. Lah kayo kok masih bisa masuk? Padahal orang kaya tuh masuk surga banyaknya pintunya. Apalagi yang nak dicemasi oleh wong kayo. Kok sampai tidak sholat? Apalagi nak dicemasi? Tabungan banyak, usaha besar. Nak belanja apa baik? Oke. Berangkat haji umroh sekendak perut. Tak bisa yang reguler, bisa yang plus. Kok bisa masih masuk neraka itu cak mana? Itu rugi. Nah yang lebih nanggung lagi Lazaro masuk neraka. Ini lebih rugi daripada wong kayo. Lah tahu saro di dunia lah miskin, saro mati masuk neraka. Apa ji malaikat? Dak kati antanan yang rai kaunya. Dak kati antanan rai kaunya. Kain kapan model buruk, model dak kau nih. Hah? Masuk neraka pula. Nah kita ini apa yang dibawa? Mohon maaf, ibu-ibu kami yang di depan nih, wah, ini di usia 20-nya, cantik kalau nih, melawan kalau, jangan pula senyum. Melawan. Mak ini mana lagi, betul Bu ya? Nak senyum lagi malu. Gigi dah kantik lagi. Tengok makan kerupuk, lama. Wong lain habis 3, dia baru siko. Itu pun baru 1/4. Nah, lama. Kenapa? Kalau kau lepas gigi palsu. Nah kita ini apa? Sudah 60, apalagi 40, 50, 60. Kok masih tak sholat? Ada apa? Jangan sampai harmoko. Ya, anak-anak kita, kau kalau-kalaunya kita ini semuanya ibu termasuk Fahmi. Fahmi ngomong-ngomong neraka surga ini ngeri sebenarnya. Kenapa? Saya ini tidak berani jamin diri saya masuk surga. Orang yang sholat mendapat ancaman, apalagi yang dah sholat. Makanya ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, ayo anak-anak kita sebagai penutup ceramah saya, ingat orang tua harmoko dianggap berhasil untuk mendidik anak bukan dilihat dia sudah kerja di mana. Orang tua berhasil mendidik anak bukan dilihat seberapa tinggi jabatan anaknya, tidak. Tapi baca surat Luqman. Orang tua yang berhasil itu adalah satu. Ya bunayya la tusyrik billah. Hei anakku, kau jangan musyrik kepada Allah. Coba tengok di TV-TV. Banyak dah orang tahan pindah agama hanya untuk karena nikah dengan orang yang beda agama. Hati-hati. Walaupun menantu kita ini kayo, cantik, atau ganteng, tapi beda agama, jangan, nak, jangan. Kalau kau sampai pindah agama, ibu tak ridha dunia dan akhirat. Jangankan ibu tak ridha, Allah tak ridha. Asal anak kita masih tetap berpegang teguh dengan syariat Allah, harus berbahagialah. Walaupun kadang-kadang sholatnya masih bolong. Jadilah. Yang kedua, ya bunayya aqimis shalah. Wong tua akan sukses kalau bisa didik anak-anaknya untuk tegak sholat. Yang ketiga, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kepada apa yang kena musibah. Karena mohon maaf, ya, ini nasihat ayahanda kepada saya. Mi, kau siap nak nikah nak? Siap. Wong nak nikah itu banyak masalahnya. Dak katik wong nikah yang dak katik masalah. Keluarga sakinah bukan keluarga yang tenang dak katik masalah, tapi keluarga yang tenang menyelesaikan masalah. Nih wak pahami di depannya. Wak yang baju batik agak
cerah nih berapa tahun sudah nikah Wak? Tak tegung lagi lah, lalu pun mati lamunian, labarinya. Aku yakin sekian banyak masalah, tapi diselesaikan dengan sakinah. Alhamdulillah. Kalau ada yang ngomong, alhamdulillah keluarga saya tidak ada masalah. Mudi kelas tinggi. Karena Nabi Muhammad saja punya masalah, tapi diselesaikan siko. Punya anak, masalah. Tidak punya anak, masalah. Anak tidak besar, masalah. Anak besar, masalah. Anak sehat, masalah. Anak sakit, masalah. Anak tidak nikah, masalah. Anak nikah, masalah. Pasang taruh, masalah. Mesan sound system, masalah. Ngundang Ustadz Fahmi mayar amplopnya, masalah. Oh, masalah itu. Karena kalau tidak masalah. Main-main bebo, main-main beko kalau ada. Kalau tidak kate ku tanya. Main-main. Wasbir alama asobab. Banyak musibah kita nih, betul ibu-ibu? Tuh. Punya anak masalah, tidak punya anak masalah. Anak sehat pun tetap ada masalah. Jangan kita ngomong alhamdulillah anakku sehat, ada masalah. Kata siapa? Yang sehat juga bisa buat masalah. Nah, disuruh sabar. Jangan engkau berpaling dari Allah. Nak wasbir ala ma asabak. Tuh. Kenapa? Masalah pasti datang. Ketika aku diomong ayat itu, kalau udah jadi nikah, kalau main ini banyaknya masalah. Ya. Kenapa? Supaya anak tuh siap nih, harmoko. Anak lahir. Masalah enggak? Ini udah masalah. Dia bingung ya. Anak mahir belajar buat susu lo. Ini bini ini. Tadi gendong. Masalah. Belum dengan bini, masalah. Dengan anak, lah masalah. Baru yang berikutnya terakhir, Sayyidina Luqman berkata, wala tusair haddaka linnas. Nak, kau jangan sombong. Jangan suka berpaling wajahmu dari wong lain. Memang nak apa kita nih galak berpaling dengan wong lain? Ngapa kita tidak galak agam dengan wong lain? Cak wong lain agam dengan kita. Ini kadang-kadang galak sombongnya dengan wong, tidak galak berseteguran. Kadang-kadang merasa baju kita agak bagus sedikit, tidak galak nengok yang di sebelahnya. Iya, ini caknya baju murah dia. Jangan boleh. Apalagi kadang-kadang kita galak berisik dengan kawan kita di sebelah. Tengok wong itu. Aku udah agam dan nengok dia. Padahal yang diajak nih ngomong dalam hatinya, aku juga agam dengan kau. Cuma aku udah ngomong baik. Kita nih merasa cak agam dengan wong, padahal wong lain banyak yang agam dengan kita. Cuma mereka karena akhlaknya baik, tidak ngomong. Karena kita nih akhlaknya buruk, sibuk nyerita wong agam dengan wong lain. Cak paling pada dewe. Nah, apa aja aku nak tahu wong ini? Jauh sendiri. Ada yang tidak kita agami itu. Terserah dia nak jilbab dia apa, merah kuning hijau laju kalah. Ngapa aja kita sibuk? Nggak cincinnya, cincinnya lebar saya itu. Nah ngapo? Sibuk nanya kacamata wong. Ngapa kacamata bosan kami itu? Terserah aku lah. Karena ini yang baca aku beli. Ya, nggak usah. Nengok ada wong nah. Ya, sama itu ngapa nak jubah nian tuh? Cak warnanya matchingnya dengan background. Ini kebetulan baik. Tadi aku sempat malu juga. Cat sama aja gitu. Padahal aku tadi telah mikir, jangan-jangan putih background ini. Sengaja nih pakai ini, biar kena ini laju sama. Nah, dan nak ganti tidak bawa ganti. Tidak usah sibuk. Sama seperti kami jalan-jalan ke Cino, pakai sarung, pakai koko. Mereka pakai celana. Nengok kita asing. Mereka kan roknya pendek-pendek tuh. Aku tengok bro. Kau nengok aku tengok kau juga. Saling tengok baik gitu. Dia nengok kita pakai sarung aneh. Aku nengok dia tidak bercelana aneh. Itu. Jadi kita tuh tidak usah sibuk. Nengok orang pakai motor. Kondangan pakai motor. Nah ngapa siapa tahu yang bermotor ini duitnya lebih banyak daripada kita yang bermobil. Nah ngapa aja aku milu gaya ibu-ibu pulau ini. Ini nak dikomen kalau kalian wo. Cak kita ini banyak yang agam dengan kita ada. Makanya wala tusair haddaka linnas. Jangan pernah berpaling. Dan wahai harmoko, ajari anak kita supaya nak anak kau harus ingat omongan Nabi, laisa minna man lam yahtarim kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan umatku kalau tidak hormat dengan yang tua. Maka kalian punya anak ajari, kalau ketemu yang tua cium tangannya, kalau tidak minimal tundukkan badannya. Anak muda zaman sekarang ini salaman dengan wong tua cak kawan deweknya.
Apa kabar nek? Sehat? Ya Allah. Tidak nih. Minimal tuh tunduk. Apa kabar? Wah, sehat. Ini nunduk, ini kita ngormati. Ini dah. Malah dengan mertua dewe. Ah, ini mertuaku nih. Apa dia? Ya. Mana mertua? Ini mertua saya. Cak itu lebih bagus. Ini dah. Ini mertuaku nih, walaupun tua-tuanya udah nak mati. Ngapa pula ngomong itu? Kenapa? Tidak usah. Ya. Baiklah ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Karena MC lah ngomong, jam 12 lah makan. Ya. Jadi, kakak aku ini lah nunjuk kode. Tanduk dia ke situ, tuh berarti nyuruh berhentilah. Ya. Lalu dari tadi aman. Mudah-mudahan beliau ini hebat selalu. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, Mamang Bibi, kalau ada kata-kata Fahmi yang kurang pas. Sekali lagi mohon maaf. Minta maaf banyak-banyak. Sebenarnya apa yang aku ngomong akhlak buruk, akhlak tidak bagus, ciri-ciri orang nakal itu ada di aku galau. Kalau di kamu tidak kata, kami mohon maaf. Cuma aku ini nasihat di diri aku supaya aku tidak seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata yang tadi cak yang gurui, mohon maaf. Pahmilah yang butuh banyak didoakan. Sayalah yang perlu banyak dinasehati. Sumpah demi Allah, orang-orang yang buruk itu ada di saya semua. Maka saya minta doa dari wong tua kami galau-galau. Mudah-mudahan akhlak yang buruk itu buang dari saya. Kalau yang hadir di sini, insya Allah saya yakin adalah ahlu surga semua. Saya yakin adalah wong baik galau. Sayalah orang yang tak pantas untuk dibilang baik. Bahkan sayalah orang yang punya potensi paling besar untuk masuk neraka. Terutama pandai berbicara tapi tak pandai berbuat. Mari kita berdoa untuk anak kita Muhammad Sultan Al-Fattah, untuk sekeluarga. Mudah-mudahan mereka semua dalam lindungan Allah. Ala hadihinnya wa ma nawahu sahibul bait wa sahibul hajah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami sebagai wong tua minta maaf karena hanya bisa membesarkan fisiknya ya Allah, tapi tidak bisa membesarkan iman dalam hatinya ya Allah. Karena tidak bisa memberikan ilmu yang luas buat mereka ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Beri kami kekuatan ya Allah, terkhusus buat adik kami Harmoko dan Saddam serta sekeluarga besarnya dan kami semua ya Allah, untuk bisa mendidik diri kami dan anak-anak kami ya Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang beriman, beragama Islam yang kuat dengan akhlak yang indah ya Allah, serta mereka menjadi orang yang sukses baik dunia maupun dan akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Karim, luaskanlah rizki kami, terkhusus buat Muhammad Sultan Al-Fattah, menjadi anak yang kelak engkau luaskan rizkinya, luas pula hatinya untuk pandai berbagi dengan orang-orang di sekitarnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, ampuni kami sebagai orang tua yang hanya bisa merintah hal yang baik tapi tidak bisa menjadi contoh yang baik ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan engkau tutupi kekurangan kami ya Allah, engkau buka untuk anak-anak kami kebaikan agar jadi contoh buat mereka ya Allah. Ya Rahman ya Karim, doa kami untuk Muhammad Sultan Al-Fattah hari ini ya Allah, mudah-mudahan engkau kabulkan ya Allah. Semua acara ini engkau berkahi ya Allah, yang pulang ke rumahnya selamat sampai tujuan dan dikabulkan semua hajat-hajatnya ya Allah. Keluar harta yang dikeluarkan oleh para tetamu untuk memberi hadiah, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah gantinya ya Allah, diganti dengan yang lebih banyak, diganti dengan yang lebih baik ya Allah, dan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang membanggakan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang pantas. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.